Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan malam ini saya ingin membahas tentang peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu mukjizat dari Allah yang Allah berikan kepada Nabi kita. Karena mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa melaksanakannya, atau tidak ada orang yang bisa menandinginya. Dalam perjalanan kehidupan Nabi sebagai manusia biasa, dari sisi kemanusiaan, maka sama seperti apa yang dialami oleh kita manusia. Ada masa-masa senang, ada masa-masa susah, gitu ya. Masa-masa sehat, gitu. Masa-masa sakit, masa-masa sukses, masa-masa gagal. Itu juga dialami oleh Nabi. Pada tahun ke-10 dari kenabian, artinya 1 tahun sebelum beliau hijrah, itu Rasulullah mengalami situasi susah. Kesusahan itu pertama karena pada tahun itu paman Nabi dan penolong beliau yang sangat gigih membela beliau adalah Abu Thalib itu meninggal dunia. Orang-orang kufar Quraisy ini agak berpikir di saat dia mau mengganggu Nabi, karena melihat Abu Thalib, sosok Abu Thalib yang memang disegani, gitu. Tidak dengan seenaknya ini orang-orang kafir Quraisy ini mengganggu Nabi, tidak. Ya. Membela Abu Thalib ini, membela Nabi dari gangguan orang kafir Quraisy. Pada tahun ke-10 Hijriah itu beliau wafat. Abu Thalib ini pelindung Nabi. Ini dari sisi kemanusiaan, ini kita bicaranya dari sisi kemanusiaan. Itu nggak ada satu Abu Thalib. Yang kedua, sosok yang sangat berperan, sangat mendukung perjuangan Nabi, yaitu istri beliau Khadijah binta Khuwailid juga meninggal. Dua tokoh ini meninggal pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, orang kafir Quraisy ini sudah menghitung itu, mengkalkulasi. Nah, sekarang kita waktunya ini untuk mulai menyerang, mengganggu Muhammad. Belum lagi ada peristiwa di mana Rasulullah bukan hanya sekedar ditolak, tetapi diganggu ya, dengan penduduk Taif di saat Nabi ke Taif berdakwah, mengajak penduduk Taif untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Rasulullah itu disambut dengan lemparan batu. Tidak welcome, masyarakat Taif itu tidak welcome. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
berkehendak meringankan beban Nabi. Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghibur Nabi. Nah, ini dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini gambaran. Jadi di saat dalam perjalanan hidup kita ini ada sesuatu keruwetan, kesulitan, kesusahan, maka untuk menghilangkan itu ayo cari hiburan. Tapi hiburannya jangan hiburan yang bermaksiat. Hiburannya itu kembali kepada syariat, ngaji, sholat, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mencari hiburannya ini justru dengan berbuat maksiat, itu fata morgana, sesaat saja. Tapi begitu selesai, muncul lagi problemnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk meringankan apa yang sedang dialami oleh Nabi, ya, dan menghibur beliau serta meneguhkan sikap dan pendirian beliau. Dengan apa? Dengan Isra dan Mi'raj. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang mengisahkan tentang Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini dimulai dengan kata subhana. Kata subhana ini pada pengajian yang lalu saya menyebutkan, jadi subhana ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang sungguh sangat luar biasa menurut hitungan akal manusia, bahkan mungkin mustahil. Tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mustahil menurut manusia tidak mustahil menurut Allah. Jadi maha suci Allah, ya, dari berbagai penilaian manusia. Ini kan sesuatu luar biasa, Pak, yang tidak pernah terjadi, tidak pernah terlintas. Gitu. Peristiwa ini juga sekaligus merupakan apa? Ujian keimanan. Gitu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Memang lalu ada yang mempertanyakan apakah Rasul itu Isra itu jasad dan rohnya atau hanya rohnya saja. Kalau hanya rohnya saja, ya kita bisa. Tadi malam saya mimpi ke Mekah, itu bisa. Jadi saat kita tidur, kita mimpi ke Mekah, bangun tidur, kita di Pamekasan. Bisa. Apa istimewanya apa? Tidak ada. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra itu bijasadihi, dan jasadnya, Pak, bukan hanya rohnya. Kalau rohnya itu bukan sesuatu yang luar biasa, gitu. Karena ya semua bisa, gitu ya, mimpi itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Isra bijasadihi, dengan jasadnya. Di saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, ya, beristirahat, beliau itu di Ka'bah. Dalam riwayat itu beliau bersandar di Ka'bah itu ada dua riwayat. Yang pertama di Multazam. Multazam itu tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Dalam riwayat yang lain di Hijr Ismail, ya.
tiba-tiba datang malaikat, ya, datang malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Jadi malaikat Jibril itu sering datang kepada Nabi, tapi bentuknya itu berbeda-beda. Nah, pada saat malam itu malaikat Jibril datang dalam bentuk aslinya, ya. Datang kepada Nabi. Malaikat Jibril itu bersama malaikat Mikail. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Mikail, ya, Jibril itu bilang kepada malaikat Mikail, coba beri saya baskom yang sudah berisi air Zam-Zam. Jadi ada baskom di situ, panci, ya, yang sudah diisi dengan Zam-Zam. Di bawahnya, ya, jadi malaikat Jibril minta, ayo bawakan kepada saya itu panci atau baskom yang sudah berisi air Zam-Zam, agar saya bisa membersihkan hati Nabi. Lalu malaikat Jibril membelah dada Nabi, ya, sampai di perut beliau, ya. Lalu disucinya, dibersihkannya itu dengan Zam-Zam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini secara filosofi ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita, bahwa sebelum kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk peribadatan, pengabdian kepada Allah, hati ini harus bersih. Hati ini harus bersih. Ini bukan jangan dimaknai bahwa Rasulullah itu hatinya kotor, perlu dibersihkan. Tidak. Rasulullah itu hatinya bersih. Tetapi ini lambang, ini pembelajaran bagi kita. Kita ini kan perjalanan hidup kita ini menuju Allah, ya. Jadi hidup kita ini, perjalanan hidup kita ini menuju Allah. Karena itu hidup itu diisi dengan apa? Pengabdian, diisi dengan ibadah, gitu. Lah, ibadah itu sebelum kita memulai ibadah itu, maka hati ini harus bersih. Nggak bisa kalau hati kita ini kotor, pengabdian kita ini bisa sampai kepada Allah, itu nggak bisa. Maka harus bersih, Pak. Bersih dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Yang pertama, kemusyrikan. Buang itu jauh-jauh. Agar hati kita ini murni dalam apa? Dalam keimanan. Ya. Jadi kalau orang musyrik itu imannya masih tidak murni, gitu. Nah, iman ini harus murni. Buang. Yang kedua, penyakit hati itu apa? Sombong. Kalau orang sombong, maka ibadahnya tidak murni. Jadi perjalanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu, akidahnya atau imannya itu murni, ibadahnya juga harus murni, gitu. Keimanannya murni, harus jauh dari apa? Dari kemusyrikan. Ibadahnya murni, jauh dari apa itu? Kesombongan, jauh dari apa itu? Pamer, jauh dari dengki, iri hati, kan gitu ya. Ini harus dibersihkan. Ini PR bagi kita, gitu. Setelah dibersihkan lalu diisi. Sesuatu itu kalau dibersihkan kan kosong, Pak. Tidak bisa juga kita beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah kalau hati kita kosong. Maka diisi dengan apa? Ilman, diisi dengan ilmu. Gimana kita mau mengabdi kepada Allah kalau kita tidak tahu ilmunya, Pak?
Mau beribadah kepada Allah tapi tidak tahu ilmunya, gimana? Tidak bisa. Isi hati ini dengan apa? Ilmu. Itulah sebabnya orang menuntut ilmu itu tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mengenal tempat, tidak pernah mengenal usia. Gitu. Ilmu itu wajib. Yang akan diamalkan ini loh, itu harus berdasarkan ilmu. Oleh karena itu wajib. Khawatir seseorang itu amalnya jadi sia-sia karena apa? Karena tidak punya ilmu. Gitu. Yang kedua diisi dengan apa? Hilman, kelemah lembutan. Karena kalau kita ini tidak punya sikap lemah lembut, lari orang dari kita. Nggak suka orang itu. Yang ketiga diisi dengan imanan, keimanan. Iman inilah yang menjadi apa? Penyemangat kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa Pak payah-payah puasa di bulan Ramadan, tidak makan, kan gitu ya? Kalau tidak karena apa? Imannya. Makanya dalam hadisnya disebutkan man shoma ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena motivasi imannya. Buat apa Pak? Mau payah-payah, mau lapar-lapar gitu ya. Dan berikutnya wayakinan diisi dengan keyakinan. Keyakinan inilah yang membuat orang ringan untuk melakukan amal ibadah. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, pilihannya menang atau mati. Kenapa mereka mau? Karena yakin. Yakin akan apa, Pak? Pahalanya. Yakin akan apa, Pak? Akan balasannya. Kalau nggak yakin nggak bisa. Nah kalau hati kita tidak diisi dengan keyakinan, tidak diisi dengan keimanan, bagaimana kita mengisi hidup ini dengan ibadah? Berikutnya diisi dengan apa? Islaman, kepasrahan. Kita ini pasrah setelah ikhtiar itu tadi ada ilmu, ada hilman, kelemah lembutan, diisi dengan iman, diisi dengan yakin dan islaman, kepasrahan. Lalu malaikat Jibril wa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Lalu malaikat Jibril apa ini? Menyetempel ya. Menyetempel apa ini? Posisi di antara dua bahu beliau itu dengan stempel kenabian. Bahwa beliau itu adalah nabi yang terakhir, itu ya. Lalu Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah itu diantarkanlah kepada Nabi itu dua buah gelas dua buah gelas atau tempat minum yang bening, sehingga Nabi mengetahui apa isinya, gitu ya. Apa isinya? Gelas yang bening itu satu berisi khamar, satu berisi susu. Maka Rasulullah SAW mengambil gelas, ya anggaplah sudah gelas gitu ya, yang berisi susu. Nabi tidak mengambil yang khamar. Maka Jibril berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, sungguh engkau memilih kesucian. Jadi itu lambang kesucian.
Seandainya engkau Muhammad mengambil minuman yang berisi khamr, teler semua umat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu disiapkanlah kepada Nabi, jadi malaikat Jibril itu membawa alat transportasi yang bernama buraq. Itu digambarkan buraq itu hewan yang lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari himar, keledai. Larinya kencang. Artinya kakinya itu langkahnya itu sejauh mata memandang. Ya kita tidak tahu seperti apa wujudnya, tapi yang jelas itulah referensi yang ada bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki alat transportasi yang bernama buraq. Jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ditemani malaikat Jibril dan Mikail. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini juga gambaran bahwa dalam hidup proses penghambaan kita, ya, mengisi hidup ini dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus ada yang nuntun, Pak. Tidak bisa kita ini mau karep-karepnya kita sendiri, tidak bisa. Harus ada guru yang nuntun. Ada orang yang membimbing. Ada teman yang mengarahkan. Karena itu tidak bisa orang misalnya sekarang mau belajar melalui medsos misalnya. Tidak bisa, itu harus dicari itu referensinya itu. Tidak bisa. Karena itu tidak bisa dijadikan guru, itu hanya sekedar info saja. Gitu. Makanya orang itu kadang-kadang ditanya siapa gurunya. Nah, gurunya dari mana? Gitu terus dicari itu gurunya itu, biar jelas. Bahkan sampai ada orang yang menyambung silsilah guru sampai nyambung kepada para sahabat. Berjalanlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Sampailah Rasul pada suatu kaum yang menanam kaum itu pada suatu hari, dan pada hari di mana dia menanam, dia panen. Artinya proses tanam dan panennya itu sehari. Nanam pada hari itu dan hari itu pula panen. Tidak nunggu lama. Kalau dalam kehidupan kita ini kan butuh waktu. Mau berapa hari, mau berapa bulan gitu, butuh waktu. Ini enggak. Nanam dan panennya itu satu hari. Setelah mereka panen, tumbuh lagi, tanam lagi. Terus tidak berhenti-berhenti. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadza? Apa ini? Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini juga gambaran dalam kehidupan kita, bahwa siapapun kita, kalau tidak tahu tanya. Siapapun kita kalau tidak tahu tanya. Nabi Muhammad saja tanya kepada malaikat Jibril. Kenapa? Karena tidak tahu. Gitu. Orang tua tidak apa-apa kalau tidak tahu tanya. Yang tahu anaknya misalnya, ya tanya sama anaknya. Guru misalnya mau tanya sama muridnya, kalau gurunya tidak tahu, tidak apa-apa. Pimpinan mau tanya sama anak buahnya, tidak apa-apa kalau memang tidak tahu. Jadi di saat seseorang itu tidak tahu, tanya. Dulu itu kan ada ada peribahasa itu ya,
Malu bertanya sesat. Ya. Jadi Rasulullah pun tanya, ya Jibril, ma hadza, wahai Jibril, apa ini? Apa ini? Karena sesuatu itu tidak pernah terjadi. Ya. Jadi ada orang nanam langsung panen. Setelah panen tumbuh lagi, panen, nanam, panen, terus gitu. Nah, malaikat Jibril menjawab, kenapa? Karena malaikat Jibril tahu. Jadi orang yang tahu itu tidak boleh dia menyembunyikan ilmunya, sampaikan. Karena ilmu itu tidak berkurang dengan disampaikan. Haula'il mujahiduna fi sabilillah, itulah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi balasannya seperti itu, tidak putus-putus, tidak nunggu lama, terus mengalir. Al-mujahiduna fi sabilillah, Allah melipat gandakan kebaikan bagi mereka itu dengan 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Jadi kalau dalam kehidupan ini ada orang yang luar biasa, dia berjuang di jalan Allah. Berjuang itu boleh jadi dengan harta, boleh jadi dengan jiwa, ya, jiwa dan raganya. Harta, jiwa dan raga. Ada orang yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya, maka hartanya itu masya Allah, gitu. Nggak putus-putus, nggak habis-habis, nyomber terus. Nah, ini perlu apa, Pak? Perlu keyakinan. Kalau tidak yakin tidak bisa. Karena menurut ya hukum ekonomi, ya semakin banyak dikeluarkan semakin habis, kan gitu. Tapi dalam hitungan syariat enggak. Kalau dikeluarkan di jalan Allah, bukan semakin habis, semakin berkembang, makin banyak. Tinggal keimanannya yang bicara, tinggal keyakinannya yang bicara, gitu. Setelah itu Rasul bersama malaikat Jibril jalan terus, jalan lagi, jalan. Tsumma ata ala qaumin, kemudian Rasulullah menjumpai kaum yang membenturkan kepala mereka ke batu. Jadi kepala mereka sendiri itu dibentur-benturkan ke batu. Membenturkan kepalanya ke batu. Di saat kepalanya hancur, kembali lagi seperti biasa, dibenturkan lagi. Terus begitu. Nabi tanya, maha ulai ya Jibril, apa ini? Jadi sekali lagi karena tidak tahu, tanya, apa ini malaikat Jibril? Haula'il ladina tatazaqalu ruhusahum anis salatil maktubah. Inilah orang-orang yang berat mereka untuk melaksanakan sholat. Bapak dan ibu, sholat itu jangan jadi beban. Sholat itu jangan jadi beban. Tanamkan pada diri kita bahwa kita lagi nunggu sholat. Jangan sholat yang nunggu kita. Beda itu kalau kita yang nunggu sholat dengan sholat nunggu kita. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi di antara ciri-ciri orang munafik itu berat mereka kalau mau sholat. Nah, karena itu mari pahami, ketahui ini waktu-waktu sholat. Kalau sudah masuk waktunya, ayo sholat. Kemudian Rasulullah SAW menjumpai kaum yang penuh dengan apa itu, dengan tambalan. Ya.
dari sisi depan, dari sisi belakang, ya. Mereka itu seperti binatang, berjalan seperti jalannya binatang, makanannya pun seperti makanan binatang, ya. Lalu Nabi tanya ke malaikat Jibril, siapa mereka itu Jibril? Malaikat Jibril menjawab, itulah orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta mereka. Mereka tidak mau mengeluarkan hak-hak orang yang ada pada diri mereka. Allah semata-mata, Allah tidak akan menzalimi hambanya, tetapi kita sendirilah yang berbuat zalim. Setelah itu Rasul menjumpai kaum. Jadi dalam perjalanan ini banyak yang dilihat oleh Nabi, baik itu peristiwa, gambaran, tantangan, hambatan, ya. Ini pembelajaran bahwa dalam hidup kita ini pasti ada itu. Kita akan menghadapi berbagai, ya, tantangan, hambatan, godaan, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjumpai kaum yang memakan daging yang busuk. Jadi di hadapan mereka itu ada daging yang bagus, juga ada daging yang busuk. Tapi orang-orang ini justru mengkonsumsi daging yang busuk, sementara yang bagus tidak dikonsumsi. Aneh kan gitu ya. Tanya Nabi kepada malaikat Jibril, maha ula ya Jibril, apalagi ini ulah, apalagi ini malaikat Jibril? Jibril menjawab, inilah gambaran orang-orang dari umatmu Muhammad yang mereka itu sebenarnya punya keluarga yang halal, keluarga yang resmi, keluarga yang dinikahi dengan cara yang halal, tetapi dia mendatangi wanita lain. Yang halal ada, tapi dia mendatangi wanita lain. Mereka tidur, ya, dengan wanita yang bukan pasangan yang resmi, gitu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjumpai orang yang mengumpulkan kayu. Dia mengumpulkan kayu dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak. Tak mampu dia mengangkatnya. Anehnya di saat dia tidak mampu mengangkatnya, bukan dikurangi tapi ditambah. Jadi kumpulkan itu kayu-kayu itu, tengkes, begitu mau diangkat oleh dia tidak mampu. Di saat tidak mampu diletakkan, ditambah, bukan dikurangi. Semakin ditambah semakin tidak mampu. Logika akal sehat, di saat dia tidak mampu mengangkatnya mestinya dikurangi, tapi ini ditambah. Gitu. Tanya Rasul, mahada ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, inilah Muhammad gambaran dari umatmu yang dia mendapatkan amanah. Dia dapat amanah. Tiap-tiap kita ini dapat amanah, Pak, dengan bentuk dan volume yang beda-beda. Ya. Jadi ada orang yang dapat amanah, dia tidak mampu. Di saat diserai amanah, dia tidak mampu, tetapi dia malah minta lagi. Ya. Di saat amanah yang pertama dia tidak mampu, dia minta lagi. Begitu diberi tambahan amanah, semakin apa? Semakin tidak mampu. Gitu.
Kenapa? Karena dirinya tidak merasa, gitu. Tidak merasa kalau tidak mampu. Berikutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai orang yang memotong atau menggunting lisan mereka, bibir mereka, itu digunting, dipotong lisan mereka. Itu selesai dipotong, kembali lagi, setelah kembali lagi dipotong lagi, begitu terus. Rasulullah tanya oleh malaikat Jibril, apa ini? Jibril menjawab, itulah gambaran dari umat panjenengan ya Rasul yang hanya bisa ngomong tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan. Ngomongnya sudah enak gitu. Ngajak orang udah hebat, tapi tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Kuntau caca, hanya bisanya ngomong. Ini gambaran buat kita semua, Pak. Jadi jangan hanya kita ini tahu bicara. Apa yang kita bicarakan itu ayo dibuktikan. Berikutnya Rasul menjumpai kaum yang mencakar. Jadi orang-orang yang mencakar muka mereka, dada mereka dicakar sendiri dengan kuku cakar. Ya. Apa ini malaikat Jibril? Jibril menjawab, wahai Muhammad, inilah gambaran orang yang suka menggunjing orang, ngerasani orang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada guru bijak yang pernah mengajari muridnya akan bahaya ghibah, ngerasani orang, fitnah orang, kan gitu ya. Si guru ini memberikan ke muridnya itu kemuncing. Muridnya itu diberi kemuncing. Guru mengatakan, jalanlah kamu ke sana, nanti dari sana kamu balik lagi ke sini. Pada saat kamu jalan dari sini ke sana, cabutlah bulu-bulu kemuncing ini satu persatu. Nanti pada saat pulang dari sana, ambil bulu kemuncing yang kamu cabut. Muridnya tidak paham. Jalan muridnya ini, diberi kemuncing. Dia laksanakan itu sesuai dengan perintah gurunya. Begitu dia keluar dari tempat gurunya itu, dipeganglah ini kemuncing ini, dicabut satu-satu, buang. Begitu sampai ke tempat itu udah selesai, dia balik. Kata gurunya, ambil itu bulu-bulu yang dicabut itu. Apa yang terjadi? Si murid ini saat mencabut bulu satu-satu bisa. Tapi begitu dia mau balik dari sana, mau mengambil bulu-bulu yang dicabut itu, dia nggak dapat sudah. Kemana bulu-bulunya itu? Berterbangan. Jadi si murid ini sampai ke tempat gurunya itu, kemuncing ini tidak kembali utuh. Lalu ditanya oleh gurunya, kemana itu kok tidak kembali utuh? Cerita si murid ini tidak ada. Lalu gurunya memberikan wahaman, itulah gambaran orang yang suka ngerasani orang, suka fitnah kepada orang. Kalimat-kalimat yang terlontar dari kamu itu tidak bisa ditarik lagi. Tidak tahu kamu itu kalimat itu bertebaran kemana. Depak kakak nih kecaca nih.
Ngomongnya boleh jadi di sini kepada 2-3 orang, tapi 2-3 orang ini nyampaikannya kemana-mana. Karena itu hati-hati dan waspada. Ayo ngerem kita ini dari kebiasaan ngerasani orang, dari kebiasaan fitnah orang, kan gitu. Itulah kalau dikatakan fitnah itu lebih keji dari pembunuhan, ya begitu. Karena tidak ketahuan ini kemana ini. Ini si murid ini suruh melakukan itu dalam waktu kan tidak lama. Apalagi kalau dalam waktu lama, kemuncingnya dilepas sekarang terus dicari bulan depan. Wah, gimana? Ini ya dilepas hari ini mau dicari bulan depan. Mau kemana? Ini pada hari yang bersamaan saja sudah tidak bisa. Pada hari yang bersamaan tidak bisa. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ya. Sementara kadang-kadang kita ini nggak sadar dan senang itu. Di saat melihat orang merana karena apa ini? Karena fitnah kita. Di saat ada orang merana karena riba kita, wah senangnya saya mati. Itulah beberapa gambaran dan masih ada beberapa lagi yang insya Allah beberapa peristiwa lagi yang dialami oleh baginda Rasul pada proses perjalanan Isra ini, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.